Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur beton. Kali ini kita masuk ke pertemuan 24, plat lantai satu arah. Plat lantai atau slab merupakan elemen bidang tipis yang memikul beban transversal melalui aksi lentur ke masing-masing tumpuan. Jadi ini adalah platnya. Ini adalah plat. Plat beton dibuat untuk menyediakan suatu permukaan horizontal yang rata pada lantai bangunan, atap, jembatan, atau struktur lainnya. Plat beton dapat ditumpu oleh dinding, balok, kolom, atau dapat juga terletak langsung di atas tanah. The slab on ground. Pada struktur balok plat, umumnya balok plat dicor secara bersamaan sehingga menghasilkan satu kesatuan yang disamakan dengan struktur monolit. Ketebalan dari plat beton umumnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran bentangnya. Ini contoh jenis plat ya. Di one way slab, two way slab, sampai nanti ada flat slab, dan seterusnya. Ini adalah grade slab ya. Oke, secara umum sistem plat lantai dapat dibedakan atas dua sebenarnya. Pertama plat satu arah dan plat dua arah. Perbandingan plat satu arah dengan dua arah dibedakan dengan perbandingan rasio sisi panjang dengan sisi pendek ya. Sisi panjang dengan sisi pendek. Jadi analisis desain plat satu arah dilakukan dalam satu arah, yaitu ke arah sisi pendek. Sedangkan plat dua arah dilakukan dalam dua arah untuk arah X dan Y. Jadi kalau plat satu arah ibaratnya ke sumbu yang pendek, transfer yang ibaratnya. Sementara untuk plat dua arah, ibaratnya ditransformasikan ke dua arah, X dan Y. Inilah plat satu arah yang hanya ditumpu oleh kedua sisinya di atas tumpuannya. Tumpuannya, jika nanti akan mengalami linutan di sini. Beban akan didistribusikan oleh plat ke arah tumpuan, jadi terdistribusi ke arah tumpuannya. Plat di sini disebut dengan plat satu arah. Jadi untuk menyatakan dia plat satu arah adalah dengan rasio bentang panjang terhadap bentang pendek lebih besar sama dengan 2. Jadi bentang pendeknya misalnya 2, berarti di sini panjangnya adalah 4 ya. 2 dan 4. Jadi besar yang pendek dibagi yang panjang itu, yang panjang dibagi yang pendek, yang panjang dibagi yang pendek adalah besar sama dengan 2. Ini cocok digunakan untuk bentang 3 kali sampai 6 mm ya. Dan beban hidup sebesar 2,5 sampai 5 km². Ini adalah plat rusuk. Kita langsung masuk ke plat dua arah. Ini adalah plat dua arah. Plat ini ditopang di keempat sisinya, sehingga nanti ada sini juga ada limbutan, sini juga ada limbutan ibaratnya. Dia akan ditopang ke empat sisinya. Inilah plat dua arah. Dan rasio bentang panjang terhadap bentang pendeknya kurang dari 2. Nanti kalau di sini 4, nanti kalau kurang 2 ini 3 ya. 4 dan 3. Sehingga rasio bentang pendeknya adalah dari 1 sampai 2 biasanya. Sampai 2. Berikutnya kita bentuk jenis plat dua arah. Itu adalah plat beton kebetulan dengan langsung tumbuh oleh kolom dan kolom. Ya, langsung di kolom ya. Langsung tumbuh dengan kolom-kolom, inilah flat slab. Tidak ada balok di sini ya, langsung kolom-kolom. Ini contohnya di sini. Inilah kolom di lantainya tanpa adanya balok-balok.
Biasanya digunakan untuk intensitas beban yang tidak terlalu besar dan bentang yang kecil. Jadi bentangnya tidak terlampau, bentangnya kecil ya. Seta diberi kepala. Ini ada kepalanya di sinilah drop panel. Sistem plat datar dapat digunakan untuk bentang 6-9 meter dengan beban hidup 4-7 kN per meter kuadrat. Ini contoh plat dua arah yang pertama. Inilah plat dua arah yang kedua, sistem plat flat. Ini tanpa adanya penebalan panel, tidak ada panel di sini. Langsung ke kolom ya. Tanpa adanya penebalan panel dan kepala kolom, langsung ke kolom. Sebagai akibatnya tidak ada penebalan panel dan kolom, maka dibutuhkan ketebalan plat yang lebih besar. Jadi kalau tadi dia agak tipis, ini lebih besar dari tadi tebalnya. Ketebalan platnya lebih besar dari ketebalan yang dengan adanya drop panel. Atau dengan memberikan penulangan ekstra di sekitar ada kolom, diberikan tulangan yang ekstra di kolom ini. Jadi lebih rapat penulangannya di sini. Sistem lantai datar dapat digunakan untuk struktur dengan plat bentang 6-7,5 meter ya. Dan beban hidup dari 2,5 sampai 4,5 kN per meter kuadrat. Ini lantai grade waffle system seperti waffle, seperti waffle kue itu ya. Ini balok yang saling bersilangan, jadi banyak balok bersilangan di sini. Ini balok bersilangan dengan jarak yang relatif rapat dengan plat atas yang tipis, jadi platnya tipis ya. Merupakan sistem plat dua arah dengan ketebalan plat antara 50-100 mm yang ditumpuk oleh rusuk-rusuk. Jadi ada rusuk-rusuk sini. Ini ada rusuk-rusuknya dalam dua arah. Jarak antar rusuk berkisar dari 500 sampai 750 mm atau 50 sampai 70 cm, 75 cm. Tepi-tepi plat dapat dipotong oleh balok atau dapat juga oleh plat langsung. Jadi apakah kita beli balok yang plat langsung, terserah aja. Ini lanjut, plat yang ketiga adalah sistem lantai grade atau waffle system. Berikutnya yang terakhir adalah sistem plat balok. Jadi untuk di sini juga ada kolom, di sini juga ada balok. Ada kolom, ada balok di sini. Ini ada balok di keempat sisinya. Beban ditransfer plat ke 4 balok penumpu, selanjutnya transfer ke kolom. Jadi plat ke balok dulu, dari balok langsung ke kolom ya, bebannya. Ini dapat digunakan untuk bentang 6-9 meter dengan beban hidup 2,5 sampai 5,5 kN per meter kuadrat. Balok ini akan meningkatkan kekakuan plat sehingga liputan yang terjadi akan relatif lebih kecil. Inilah tumpuan bebas untuk plat ya. Ini tumpuan plat, tumpuan bebas, plat dapat berputar berotasi ya. Ada tumpuan, maka ini tumpuannya bebas ya, terbebas dari tidak dikekang ya. Berikutnya jenis tumpuannya terjepit penuh. Bila tumpuan mampu mencegah plat berotasi dan relatif sangat kaku terhadap momen putir, maka plat ini dikatakan terjepit. Ini terjepit di sini. Berikutnya terjepit sebagian, dia masih tidak bisa mencegah rotasi sama sekali. Cukup kuat untuk mencegah rotasi sama sekali, maka ini sebagian. Jadi juga ada perpindahan ke sini, juga dia ada berotasi sini. Ini ada 3 jenis tumpuan bebas, terjepit penuh, dan terjepit sebagian. Kita masuk ke bagian keduanya, adalah plat beton satu arah. Karena kita tahu tadi perbandingannya lah bentang panjang untuk plat satu arah ya. Satu arah, bentang panjangnya bagi bentang pendek adalah besar sama dengan 2. Maka dalam sistem plat satu arah ini hampir seluruh beban dilimpahkan dalam arah pendek. Jadi dilimpahkan arah pendek, maka plat satu arah dapat didesain dengan menggunakan desain untuk balok. Karena ini bentang pendek ya. Maka didesain dengan balok, dengan bentang lebar baloknya nih, ini adalah tumpuannya. Tumpuan kanan, tumpuan kiri ya, kiri dan kanan ya. Yang menggunakan desain untuk balok dengan lebarnya 1 meter ya. Jadi dengan 1 meter nih, kita anggap sebagai desain balok dalam arah sisi pendek. Dalam arah sisi panjang dapat digunakan tulangan susuk, ini ada tulangan susuk yang memanjang ini, dan temperatur atau tulangan pembagi.
Oke, jika plat hanya terdiri dari satu bentang saja dengan angkapan tumpuan sederhana di koda sisinya, maka momen tentu yang timbul adalah akibat beban Q terdistribusi merata. Maka momennya bisa kita hitung dengan QL kuadrat bagi 8 dengan L panjang bentang. Bila plat yang sama tertempu pada bagian tumpuan, maka akan timbul momen positif dan momen negatif pada plat yang dapat dihitung melalui sudut analisis struktur ya, atau menggunakan koefisien momen yang diberikan dalam SNI 2847/2019 pasal 6.5.2 ya. Inilah koefisien momennya. Jadi masing-masingnya akan ada koefisien momen ya. Ini pasal 6.5.2. Ini tergantung pendekatan bagaimana mencari momennya positif atau negatif ya. Dekat dengan apa jenisnya, muka interior, pendukung eksterior dan sebagainya kita bagi. Kalau tadi kan normalnya WL kuadrat bagi 8 ya. Sekarang dengan momen positif dan momen negatif, itu tergantung kondisinya bagaimana, lokasinya juga bagaimana, kondisinya bagaimana. Di SNI diatur dari WL per 14, WL plus 11, WL plus 16 ya, sampai nanti WL per 12 ya, jadi 11. Ini adalah untuk koefisien momen yang kita kalikan nanti. Sehingga bisa disederhanakan, kalau bentangnya seperti ini, koefisien momennya dia 1/24 ya, untuk yang momen negatif, momen positif, yang momen negatifnya adalah, ini momen negatif ya, 1,24 untuk yang eksterior, interiornya minus 1,9 koefisiennya. Berarti ibaratnya 1,24 WL kuadrat. Kalau ini adalah minus 1,9 WL kuadrat. Kalau ini adalah WL kuadrat bagi 14 ya. Itu pun untuk kondisi lain ya. Ini dia tidak tertumpu, ini agak bebas ya. Bebas, ini ada tumpuan kolom-kolom, tidak ada kolom-kolom ya, ini balok. Ini kolom-kolom, beda nanti ini ya, minus 16, minus 1/16. Yang interiornya juga sama, minus 1/16. Yang momen positifnya adalah minus 9 ya. Begitupun kondisi yang lain, nanti silakan kalikan koefisien momennya ya. Ini ada kondisi yang balok, eksteriornya balok saja, dia ada kolom, kolom, ini adalah kolom, kolom. Jadi masing-masingnya ada koefisien momen yang akan kita kalikan. Oke, untuk analisis plat satu arah kita akan melakukan sesuai asumsi lebar tadi 1 meter ya. Pertama, ini kita anggap ini plat bentang pendeknya, dia ada baloknya nih, bentangnya. Ini adalah 1 meter. 2, tebal minimum. Kalau non plat tegang atau plat satu arah, bila tidak dihitung, dapat ditentukan dari tabel ini. Nah, pasal tabel 7.3.1.1 ya. Jadi kita tebal minimum tergantung apakah dia tumpuan sederhana atau cantilever. Atau maksudnya kita ambil tebal minimumnya L/20. Kalau cantilever L/10. Ini untuk FV-nya 420 ya. Jika lebih dari 420, persamaan harus dikalikan dengan 0,4. Jadi dikalikan lagi dengan 0,4 tambah FV/700. Ini adalah batas lanjutan, tergantung pakai kondisinya, bagaimana jenis komponennya, apakah atap-atap, lantai atau atap lantai, kondisinya bagaimana tidak memikul atau memikul ya, atau lanjutan segitiga di akibat R dan R maksimum, atau segitiga akibat L saja. Nanti bisa di L-nya adalah 180 ya, L bagi 180 untuk kondisi lanjutan segitiga akibat L dan R maksimum ya, untuk atap atau lantai. Berikutnya smooth beton. Untuk plat tidak boleh kurang dari 20 mm. Ini ketentuannya lah, untuk plat ini tidak boleh kurang dari 20 mm. Untuk plat yang tidak berhubungan langsung dengan cuaca dan tanah. Jadi kalau berhubungan dengan cuaca dan tanah lebih besar lagi ya. Karena nanti ada faktor risiko untuk korosi dari tulangannya sehingga harus lebih dalam lagi selimutnya.
Yang kelima adalah struktur pelak satu arah harus menyediakan tulangan susut dan tulangan suhu atau temperatur ya, yang memiliki arah tegak lurus terhadap tulangan lentur. Ini adalah rasio tulangan ulirnya, yang susut minimumnya adalah untuk kecil dari FY tekan leleh kecil dari 420, rasio tulangan minimumnya adalah 0,20 ya. Untuk yang besar dari 420, dipilih terbesar dari dua opsi ini ya. 0,85 dikali 420 per FY atau 0,014. Dipilih dari dua opsi ini. Berikutnya keenam, kita tentukan luas tulangan minimum satu arah sesuai dengan pasal 7.6.1.1 ya. Jadi ini luas minimumnya AS min-nya adalah tergantung dari FV dan apakah kecil atau besar dari sama. Yang kalau kecil adalah AS min-nya adalah 0,020 AG kali AG ya. Luas cross-nya atau terbesar dari 0,18 kali 420 per FV dikali AG atau 0,14 kali AG. Ini kita pilih antara dua ini yang paling besar ya. Jika FY-nya besar dari 420. Yang ketujuh adalah jarak antar tulangan utama pada plat tidak boleh lebih dari 3 kali lebar plat 3H ya. Atau tidak lebih dari 490. Jadi jarak antar tulang utamanya pada plat tulang yang panjang itu ya, tidak boleh 3 kali lebar plat. Jadi minimalnya 3 kali dari H atau dia ada jaraknya adalah tidak boleh lebih dari 450. Oke, dalam melakukan penelitian tulangan pelat, tulangan dapat dibuat berupa tulangan lurus-menerus atau dapat dilakukan pembengkokan berupa tulang bawah. Jadi ada pembengkokan ya. Jadi biasanya tulangan atas, tulangan bawah, sini menerus ya. Atau dibengkokkan sini. Untuk ditekan sebagai tulangan tarik pada bagian tumpuan. Namun, karena pertimbangan biaya dan waktu, pembengkokan tulangan lebih tinggi dibandingkan tulangan menerus, maka semuanya menerus ya. Baik atas atau bawah dilakukan menerus. Karena biaya kalau pembengkokan juga akan sulit di lapangan ya. Langsung saya diteruskan. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Hitung kuat momen tena dari sistem pelat satu arah dengan memiliki tebal 150 dengan penulangan D19 dan jarak antar tulangannya S 175 mm. Gunakan FC 20 MPa dan FY-nya 400 MPa. Di sini kita tentukan tekanan efektifnya adalah H dibagi dengan selimut ya. Karena kita tahu tadi dalam SNI adalah selimutnya 20 mm ya. H dikurang 20 mm dikurang setengah diameter tulangan. Kita pakai diameter tulangannya 19, berarti setengah 19 ya. Dapat hasilnya D-nya adalah 120,5 mm. Berikutnya kita tentukan luas tulangan AS yang disediakan per meter lebar plat. Dengan luas tulangan D19, maka AB-nya adalah 283 mm kuadrat. Sehingga luas tulangannya nanti bisa kita tentukan dengan 1000 dikali AB bagi S spasi ya, 175. Dapatlah 1617,14 mm kuadrat. Berikutnya kita lihatkan rasionya. Jadi kita anggap rasionya dari AS dibagi B kali D ya. B-nya ada 100. Tebal tadi 120 ya. Hasilnya rasio 0,0134. Ini lebih besar dari rasionya diantara Pmin dan Pmax, berarti ini oke ya. Pmin-nya kita anggap 0,4, 0,04 dan Pmax-nya 0,013 ya. Berikutnya kita hitung delta Mn dari delta AS FV dikali D kurang A per 2. Jadi A-nya kita hitung dulu ya. A-nya kita hitung dulu berapa. A-nya kita hitung AS kali FV per 0,85 FC kali B. Ini adalah S-nya tadi ya. Dikali dengan FV-nya 400. 0,85 kali 20 dikali dengan 1000. Dapat hasilnya 38,05. Setelah itu kita masukkan A-nya ke sini. Sehingga kita hitung delta M-nya 0,9. AS kali AS, ini AS-nya. Kali FV 400. Ini adalah D-nya dikurang dengan A dibagi 2. Dapat hasilnya adalah 59.
juta Newton milimeter atau 59.075 kN meter. Itu adalah soal pertama. Soal yang kedua adalah ini ya. Tentukan besar beban hidup merata yang diperbolehkan bekerja pada terpolat satu arah pada contoh pertama. Beban hidup merata yang diperbolehkan ya. Pada contoh yang pertama tadi, apabila panjang bentang di antara dua tumpuan adalah sebesar 4,8, bentangnya 4,85 meter ya. 4 memikul beban mati tambahan sebesar 4,8 kN meter. Penyelesaiannya lah kita tentukan kuat momen rencananya lah, MU-nya lah delta N ya. Kita anggap sama dengan 59,075. Jadi 59 itu sebenarnya adalah QL ya, atau WL ya. Kuadrat bagi 8 ya. Jadi bisa kita hitung Q-nya berapa di sini ya. Jadi bisa kita hitung Q-nya adalah, kalau kita tahu bentangnya 4,85, 4,85 bagi kali 2 ya. Akar 2, pangkat 2 bagi 8, hasilnya Q-nya adalah 20,09 kN per meter kuadrat. Sehingga kita bisa hitung beban meratinya adalah QD-nya adalah 4,8 kali berat sendiri, 4,8 kali 0,15, ini ada density-nya ya. 0,15 ini adalah apa tadi? Bagiannya yang apa ya, rasionya ya. 0,15 kali 24 sama dengan 8,4 kN per meter. Jadi KU ini sama dengan 1,2 QD tambah 1,6 QL. QD yang kita tahu di sini 8,4 ya. 8,4 QD, QL-nya kita hitung tadi dari. Lalu kita hitung lagi ya, karena kita tahu Q-nya berapa. Kita tahu Q-nya 20 tadi ya. Kita hitung dari Q-nya tadi. Q adalah sama 1,2 QD tambah 1,6 QL. Jadi kita akan menghitung QL-nya berapa. QL-nya bisa kita hitung dengan hasilnya adalah 6,26 kN per meter kuadrat. Itu adalah contoh soal yang kedua untuk beban hidup ya. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Setelah plat tertempuh sederhana dengan bentang 3,5 meter memikul beban mati merata sebesar 5,8 kN meter kuadrat, beban hidup merata 4,8 kN meter kuadrat, FC-nya 20 MPa, FV-nya 400 MPa. Jadi kita pikirkan tebal platnya adalah untuk FV 400, tebal minimumnya adalah L bagi 20 sesuai SNI ya. Jadi adalah 175, 3.500 karena bentangnya 3,5 meter ya, atau 3.500 mm bagi 20, kepala 175 mm, itulah tebal minimum silakan. Jadi kita ambil tebalnya adalah 200 mm dengan D-nya adalah sama dengan 153. Ini asumsi. Jadi penurunan tadi ya. D-nya lah H dikurang D, kurang dengan tengah tulangan dari D13. Tepat adalah 153,5 mm. Kita sekarang hitung beban ultimate plat ya. Berapa beban ultimate-nya, kita hitung berat sendirinya 0,2 karena hanya 0,200 ya. 0,2 kali 24 nya density-nya adalah 4,8 kN per meter. Kita cari Q-nya setengah 1,2 QD tambah 1,6 QL. Jadi 1,2 QD 4,8 tadi ya, ditambah lagi dengan 5,8 tadi ya. 5,8 ditambah 1,6 beban hidup 4,8 juga ya. 1,6 kali 4,8 ini hasilnya 20,4 kN per meter kuadrat. Jadi untuk 1 meter lebar plat maka MU-nya adalah QL kuadrat per 8 sehingga MU itu adalah 20 karena QU-nya kita tahu adalah 20,4 ya. Kali L-nya bentangnya 3,5 meter, ini 3,5 meter. Bagi 8 hasilnya MU-nya adalah 31,24 kN per kilometer meter. 31,24 kN meter. Itulah MU ya. Beban ultimate-nya. Berikutnya adalah AS. Hitung AS. Dengan MU-nya kita tahu 31,24. B-nya lebar dari balok 1 meter. D-nya 153. RU-nya adalah MU
per BD ya, 1326 megapascal. Di tabel appendix A diperoleh rasionya adalah 0,04, kecil dari Pmax-nya 0,01355, maka reduksinya 0,9. Jadi AS-nya adalah, bisa kita tulis dengan rasio B kali D ya, 0,04. Kita ambil rasionya 0,04. D-nya lebarnya 1000 ya, 1000 meter tadi. D-nya adalah 153 nih. Dapat AS-nya 614 mm kuadrat. Maka kita gunakan tulangan lentur T13 132,7 mm kuadrat dengan S-nya adalah 1000 kali AB bagi AS ya, 216,12. Jadi spasinya kita anggap maksimal itu 216, berarti kita ambil 200 ya, dengan D-nya 13. Ya, S-nya 663 nanti, 3,5. Berikutnya kita hitung kuat momen rencana sesuai dengan penampang terpasang berapa time N ini ya. Pertama kita hitung dulu A-nya berapa. A adalah AS kali FV per 0,85 FC dikali B. Dapat hasilnya adalah AS ini ya, 663,5, FV-nya 400. Ini adalah 0,85, FC-nya 20 dikali dengan B-nya 1000. 15,61 mm ya. Jika kita masukkan ke sini ya. Yang kita hitung adalah ini 0,9, kita produksi 0,9 dikali dengan AS-nya 663 ya. Dikali dengan 400, FV-nya 400 dikali dengan ini adalah D. Ini ada A bagi 2, sehingga hasilnya adalah 34,8 km/m. Kita tahu tadi ini adalah 34 ya, 8 itu lebih besar dari 31 ya. 31,24, berarti dia oke ya. Tidak oke. Yang kita hitung kebutuhan tulang susutnya dengan FV-nya 400 megapascal, berarti rasio M-nya adalah 0,018, sehingga untuk tulang susut adalah rasio dikali B kali H ya. 0,018 kali 1000 dikali H-nya 200 adalah 360 mm kuadrat. Jadi kita ambil tulang susutnya T10 dengan AB-nya 78,5, sehingga S-nya adalah 1000 kali AB per AS, 1000 kali 78,5 bagi 360 ya, AS-nya 360, apalah 218, sehingga kita gunakan tulang susutnya D10 dengan spasinya kita anggap ini maksimum ya, 200 kita ambil 200. Maksimum 218 kita ambil 200 ya, di 10. Ini untuk tulangan susut yang memanjang ya. Spasinya adalah D200 jaraknya dari satu posisi ke posisi lain. Berikutnya yang keenam, kita periksa terhadap perseratan geser di FVU ya. Pada jarak D dari tumpuan sebesar 20,4 dikali dengan 3,5 per 2 bagi 53,5 per 1000 ya. Dapat 32,6 kN, sehingga untuk ini apakah dia theta VC atau setengah VC ya. Kita akan lihat apakah dia posisinya di mana. Theta VC kita dapat adalah theta 0,17 lambda akar FC B kali D, dapat hasilnya adalah 87,523. Oke, di sini juga setengahnya juga setengah dari 43 itu ya. Setengah dari 87 adalah 43, sehingga 43 itu sendiri sebenarnya sudah besar dari FVU ya, sudah besar dari 32 ini. Maka dianggap setengah, dengan adanya syarat ini ya, setengah FC ini besar dari setengah faktor reduksi VC ini lebih besar dari FVU, maka kekuatan geser plat mencukupi, berarti oke ya, tidak ada masalah di sini. Berikutnya, dituju pada akhirnya kita gunakan plat satu arah dengan ketebalan max 200 ya, tahu ya. Tulang utamanya D13 200, tulangan sekundernya di 10 200 nih tulangan susut tadi. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat. Penumpang melintang sebuah plat satu arah, plat tersebut tertumpu sederhana pada balok dengan jarak tumpuan 3,6.
Itu jarak di sini adalah as ke as adalah 3,6. As ke asnya 3,6 ya. Jarak bersihnya ini 3.300 karena kolomnya kita tahu di sini adalah kolomnya kita anggap 300, baloknya 300 ya. Kolomnya 300, lebarnya ya 300. Sehingga ini bentang bersihnya LN-nya adalah 3.300. Plat yang mikul beban mati merata termasuk berat sendiri 3,6 kN per meter kuadrat, beban hidup merata 10 kN per meter kuadrat. Desainlah tulangan lentur yang diperlukan dengan menggunakan FC 20 MPa dan FE-nya 400 MPa. Jadi kita tahu untuk tebal plat tepi adalah L per 24, plat dengan satu ujung menerusnya. Ini sesuai SNI, silakan cek lagi SNI-nya, sehingga L 24 adalah 3.600. Ini bukan bentang PT, ini bentang balok, bentang platnya aja. 3.600, ini 3,6 ya. Milimeter bagi 24 dapatnya 150. Jadi tebal minimum plat tepi adalah 150 mm. Jadi paling tebal atau 15 cm. Paling minimal 15 cm ya. Jadi besar dari 15 cm. Untuk plat dalam adalah R24, L per 28 3.600 bagi 28 dapat 130 atau 13 cm. Jadi kita ambil ya, kalau tadi 15 cm ya. Itu kita ambil 15 cm, 150 mm. Berikutnya kita hitung beban dan momen lentur per 1 meter panjang plat. Dan matinya kita tahu berat sendiri ditambah 3,6 ya. Berat sendirinya 0,15, ini tebalnya kita ambil 150 ya. Jadi 0,15 kali density-nya 24 tambah 3,6 sama dengan 7,2 kN per meter kuadrat. Sehingga untuk beban ultimate-nya adalah 1,2 QD tambah 1,6 QL, 1,2 dikali 7,2 beban mati ya. 1,72 tambah 1,6 kali 10, ini beban hidupnya tadi ya. Di soal, dapat beban ultimate-nya Q-nya adalah 24,64 kN per meter. Bentang bersih plat adalah LN-nya adalah 3,3 meter, momen terbesar plat tepi adalah QL kuadrat per 10 titik C ya. Nanti silakan dicek lagi titik C, ini adalah untuk koefisien momennya kita bagi 10 ya, berarti QL kuadrat per 10, 24,64 dikali 3,3 kuadrat per 10 dapatlah 26,83 kN meter. Jika kita gunakan tulangan lentur di 13 dengan tinggi efektifnya D dikurang H kurang selimut beton kurang setengah diameter tulangan ya. Berarti kita peroleh D-nya adalah 123,5 mm. Maka RU-nya MU dibagi BD kuadrat. MU-nya kita tahu 26 ya. 26,83 dikali 10 pangkat 6 ya. Bagi 1000, ini lebarnya dikali dengan tebalnya 123,5 kuadrat, dapat RU-nya 1,7593. Dari tabel kita peroleh rasionya 0,0051 ya. Sehingga kita perlu hitung AS-nya adalah rasio dikali B dan D. Jadi dengan RU ini kita bisa peroleh rasionya 0,551 dikali dengan B dikali dengan D-nya 123,25, 123,5 dapat hasilnya AS-nya adalah 626,53 mm kuadrat. Dengan spasinya 1000 dikali AB dibagi AS, AB-nya 32,7 ya. 32,7 dibagi 626. Ini ya, dibagi 266. Bagi dengan 626 dapatlah 211,8 mm. Sehingga dipasang tulangannya D13 dengan spasinya adalah dengan maksimum 200 ya, kita ambil 200 saja. Maksimum 211, kita ambil 200, D13 200. Sehingga untuk posisi lain untuk lokasi A, B tadi dia C ya. Untuk D dan E kita hitung sesuai cara yang ketiga ya. Sehingga kita hitung, kita kali dengan koefisien momennya berapa, kita bisa menghitung MU-nya. MU masing-masing sesuai dengan koefisien momennya. Ini adalah
WL bagi berapa misalnya, bagi 24 misalnya kan, bagi 10, WL 10, WL kuadrat ya, dan seterusnya, sehingga nanti bisa kita hitung RU-nya. Dari RU-nya kita dapatkan di tabel rasio tulangannya, sehingga S-nya kita bisa hitung. S ini adalah rasio B kali D ya, sehingga kita bisa menentukan berapa tulangannya masing-masing. Berikutnya kita tentukan gaya geser maksimum pada titik C. Kita hitung C dulu. VU-nya adalah 1,15, KU ln bagi 2, 1,15 kali 24,64 adalah KU ya. Kali 3,3 per 2. Pas ini 46,75 kN per meter ya. Ini theta VC adalah theta 0,17 lambda kali akar FC B kali D. Hasilnya adalah 70.000 Newton ya. 70.000 Newton. Sehingga kita nanti bisa menentukan tulangannya masing-masing nanti ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.